Kalau yang lagi ramai di bagian perpolitikan, ada orang mau mutilasi PDIP dengan senjata Hasto dan Harun Masiku. Setelah ada pemecatan Jokowi dan Gibran dari partai PDIP. Keren kali bro. Ya, senjata mereka siapa? Yang namanya Hasto dan siapa yuk? Tahu gak? Nah itu ya, karena apa? Ada gratifikasi yang namanya Blok Medan. Nggak mau diobok-obok. Setelah mereka ini dikeluarkan dari PDI, ya, Gibran dikeluarin, kemudian Jokowi juga dikeluarin dari PDI, nggak terima dia. Sasarannya siapa? Hasto sama Tom Lembong. Yang gede-gede nggak usah. Makanya ada statement dari Prabowo bilang kalau mau mulangin yang namanya uang korupsi itu kalau bisa diem-diem aja, jangan gembar-gemborkan. Maksudnya jangan gembar-gembor siapa aja yang terlibat dalam kasus Tom Lembong misalnya, ya kan atas persetujuan Jokowi, ya kan, biar Jokowi nggak kena jerat, ya kan. Jadi cepat-cepat lah orang itu dikerangkeng semua itu, ya, kayak Tom Lembong, kayak Hasto bilang kalau yang terlibat itu adalah Harun Masiku di sana, ya. Kenapa? Ya, Harun Masiku dulu, ya, pesuruhnya yang namanya Demokrat itu lah dipecat dari Demokrat lari ke PDIP baru 7 bulan kan. Itu kira-kira menangin siapa dia? Menangin Jokowi kan, ya kan. Nah sasarannya siapa sekarang ini? Hasto harus ditangkap katanya. Tapi yang besar-besar kayak yang namanya Hopipa yang udah diobo-obo jelas-jelas sama KPK di sana aman tuh. Atau jangan-jangan Bu Hopipa mulangin uang yang namanya hibah itu ke Prabowo udah diam-diam. Keren kali bro perpolitikan sekarang ini ya, licik kali bro ya, kejam memang harus kejam model PKI bro ya. Kalau mau bantoy orang itu mutilasi PDIP ya, macam yang namanya Soeharto dulu sama yang namanya Suryadi. Kalau mau mutilasi yang namanya Ibu Mega ya kan begitu ya. Sementara yang besar-besar jangan ya, kayak yang namanya kasus impor hanya Tom Lembong ya 5 ton ya. Sementara ada yang namanya bapak-bapak ada yang di 11 ton, termasuk Zulkifli Hasan 11 ton. Aman lah karena dukung mereka. Makanya selalu saya sindir ya, kalau mau sidak pakai KPK lihat dulu ya itu koalisi apa enggak sama presiden. Ya makanya ada statement yang malah dulu kalau kampanye gebrak-gebrak podium. Saya akan kejar koruptor sampai ke negeri Antartika. Nggak usah jauh-jauh dulu. Orang yang koalisi dengan Anda itu dulu digaruk habis, sisir habis. Jangan pilih-pilih lah. Ya, masa gemulai? Ya, setelah Jokowi lepas kok kalau kampanye untuk lawan Jokowi garang. Ya, garangnya luar biasa, bro. Ya, tapi giliran dia Jokowi udah jadi petugasnya Jokowi, kok gemulai, ya kan? KPK kalau mau sidak itu harus telepon dulu, ya itu koalisi apa enggak, gitu ya. Nah, terus kemudian kalau yang korupsi mulanginnya jangan gembar-gembor, diam-diam kalau bisa. Supaya kenapa? Maksud dan katanya harus diam-diam agar kasus itu tidak melibatkan orang yang menjadikan dia presiden. Paham sampai di sini? Ya, makin kesini makin hancur negara kita. Delegasi di D8 kemarin beberapa delegasi meninggalkan dia lagi pidato. Artinya tidak ada dihargai lagi. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan mengenai tentang kerasnya Bu Widya bongkar rahasia KPK, Marwar Sirait dan Jokowi makin panik. Nah teman-teman, saya akan membacakan beberapa komentar mengenai hal tersebut ya teman-teman. Memang Pak Prabowo sekarang membingungkan, rakyat percuma pilih presiden kalau cuman omong-omong belaka. KPK mengalihkan isu agar Mulyono para koruptor aman. Ibu Widya termasuk pejuang
demokrasi yang sangat dibutuhkan di negeri ini. Mantap Bu Widya, terus suarakan kebenaran agar Jokowi jilid 3 tidak terjadi. Harun Masiku nggak rampok uang rakyat, tapi KPK sibuk ngurusin Harun Masiku. Tapi koruptor yang besar-besar rampok uang rakyat justru diabaikan, hancurlah bangsa ini. Betul banget Bu Widya, Pak Prabowo nggak perlu jauh-jauh dulu untuk mengejar para koruptor. Di tubuh Kimblos sendiri banyak koruptornya. Kalau benar-benar Pak Prabowo tulus, ikhlas dan tegas untuk mengabdi pada negara ini, ada niat untuk memberantas korupsi di negeri ini, Pak Prabowo harus bersih-bersih dulu dari orang-orang yang terdekat. Benar Pak Wowo, tolong dong orang di depan mata ndak bapak-bapak apa-apain Harun Masiku kayak nggak merugikan negara kok. Itu dinasti Pak Mul ada blok Medan, pemakaian jet pribadi, mafia tanah yang merugikan negara, ndak diapa-apain. Please Bapak jangan omong-omong doang, rakyat sudah melek Pak. 100% untuk Bu Widya. Waktu kampanye Prabowo ndasmu omong-omong tunjuk Anies. Sekarang omong-omong itu kena sendiri, jejak digital nggak bisa hilang Pak Presiden Prabowo. Memang di Indonesia orang-orang yang terjun ke dunia politik praktis semua tujuannya untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Kalau mau lebih baik di negeri ini dan di pemerintahan Prabowo, angkat Ahok jadi ketua KPK atau jaksa agung selama pemimpin dipegang mantan polisi. Jangan harap bisa ada keadilan buat masyarakat. Bongkar kasus perusak negeri, rakyat harus turun. Pejabat jangan diam pada senang yang ada yang juara 3. Pihak hukum harus periksa yang bersangkutan. Ini harus ada reformasi total lagi seperti tahun 98. Gak bisa presiden sekarang untuk memberantas korupsi saling mempertebal dan mempertumbuh korupsi yang semakin subur dan merajalela. Waktunya Prabowo membersihkan koruptor, tangkap dan usut mereka, tepati janji waktu kampanye. Bu Widya selalu memberi komentar terus, semoga keadilan terwujud. Sebelum bersih-bersih di dalam, gak percaya mau berantas, maju terus Bu Widya. Prabowo sudah omong-omong koruptor, dimaafkan jika mau mengembalikan secara diam-diam. Saking pintarnya presiden dengan pangkat jenderal gak nyambung. KPK gak becus menjalankan tugas, sampai-sampai okrep turun tangan, bikin malu kita. Berantas korupsi jangan tebang pilih. Mulai dari aparat desa sampai pusat, apalagi basmi jangan pilih-pilih. Saat ini Pak Prabowo sudah menduduki pemimpin RI nomor 1, maka saat inilah beliau harus berani mengambil langkah pasti demi membela negeri ini untuk rakyat. Bila berpengkhianat dari suatu golongan yang sebagai pendukung untuk membenahi rakyat di negeri ini, maka inilah yang dikatakan pahlawan. Dan sebaliknya, berpengkhianat demi keluarga dan golongan tertentu, itu bisa dikatakan kepengkhianatan. Mencari jarum di tumpukan jerami sungguh sangat suka, tapi ada singa di lingkungan sendiri diabaikan. Ganti presiden malah di kisru, itu ini dan lain-lain. Salah lagi kita pilih presiden dan wakil presiden yang harimaunya ternyata bisa jadi kucing di hadapan Jokowi. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Bongkar TV melaporkan.